Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Prabu Jaya Negara, NPM 52204113446. Saya akan menjelaskan materi tentang use case diagram yang sudah saya rangkum bersama rekan saya, yaitu Andi Muhammad Bintang, NPM 52204113330, Lutfi Nur Faradillah, NPM 52204111254. Saya akan menjelaskan apa itu use case diagram. Menurut Looker.com, dalam Unified Modeling Language (UML), use case diagram dapat merangkum detail dari pengguna sistem yang disebut aktor dan interaksinya dengan sistem. Dapat dikatakan, use case diagram dalam bentuk UMM adalah membentuk utama dari persyaratan sistem atau perangkat lunak untuk program software baru yang belum dikembangkan. Untuk membangunnya, kamu akan menggunakan satu set simbol dan konektor khusus. Use case diagram yang efektif dapat membantu tim kamu untuk mendiskusikan beberapa hal berikut. Manfaat dan fungsi use case diagram. Use case diagram digunakan untuk mengumpulkan kebutuhan atau persyaratan dari sebuah sistem, baik pengaruh eksternal maupun internal. Persyaratan tersebut sebagian besar telah didesain sebelumnya. Ketika suatu sistem dianalisis untuk mengumpulkan fungsionalitasnya, use case telah disiapkan dan aktor pun sudah terdefinisi. Saat tugas selesai, use case diagram akan memodelkan untuk menyajikan tampilan luar. Secara lebih singkat, berikut ini adalah manfaat dari diagram tersebut. 1. Digunakan untuk mendapatkan tampilan luar suatu sistem. 2. Digunakan untuk mengumpulkan kebutuhan sistem. 3. Mengidentifikasi faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi sistem. 4. Menunjukkan interaksi antara persyaratan adalah aktor. Komponen use case diagram. Jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai use case diagram, kamu perlu memahami bundling bloknya terlebih dahulu. Komponen umum yang harus Anda liputi adalah 1. Sistem, urutan, tindakan, dan interaksi yang spesifik antara aktor dan sistem. Sebuah sistem ini juga dapat disebut sebagai skenario. Hal ini berfungsi untuk membatasi use case dengan interaksi dari luar sistem. 2. Aktor. Aktor adalah pengguna yang berinteraksi dengan sistem. Aktor tersebut dapat berupa perusahaan, orang, atau sistem luar yang berinteraksi dengan aplikasi atau sistem yang kamu miliki. Aktor harus menjadi objek eksternal yang menghasilkan dan mengkonsumsi data. 3. Sasaran. Hasil akhir dari sebagai besar use case diagram yang sukses harus menggambarkan aktivitas dan varian yang digunakan untuk mencapai tujuan. Realisasi use case diagram. Use case memiliki berbagai macam hubungan antara atau relasi. Mengartikan hubungan antara dua use case merupakan keputusan dari analisis software use case diagram. Hubungan antara dua use case pada dasarnya adalah untuk modeling ketergantungan. Penggunaan kembali use case yang telah sudah ada dengan menggunakan berbagai jenis tipe relasi yang akan mengurangi upaya yang diperlukan untuk mengembangkan suatu sistem. Selain komponen yang telah disebutkan di atas, use case diagram juga memiliki beberapa realisasi sebagai berikut. Association, sebuah komunikasi antara aktor dan use case yang merupakan realisasi yang dapat menghubungkan link antar satu elemen dengan lainnya. Generalization, memiliki pengertian bahwa realisasi di mana sebuah elemen merupakan spesialis dari elemen lainnya yang bisa disebut dengan intertenge.
dependency. Sesuai dengan namanya, dalam realisasi dependensi, satu elemen akan bergantung ke elemen lainnya yang dapat dilakukan dalam beberapa cara. Berikut saya akan menunjukkan simbol-simbol pada use case diagram. Use case diagram tidak menggunakan banyak jenis simbol seperti diagram UML lainnya. Berikut ini beberapa simbol use case yang bisa kamu gunakan. Simbol use case kegunaan berbentuk oktal secara horizontal yang memiliki berbagai pengguna yang mungkin dilakukan oleh user. Simbol aktor kegunaan figur yang berbentuk seperti tongkat untuk menggambarkan orang-orang yang menggunakan use case. Asosiasi sebuah garis antara aktor dan use case dalam diagramnya yang berkompleks penting untuk mengetahui asosiasi antara aktor dan use case yang digunakan. Sistem bounding box kotak yang menentukan cakupan sistem dari use case. Semua use case yang berada di luar box dianggap tidak termasuk dalam cakupan sistem. Package bentuk UML yang digunakan yang memungkinkan kamu untuk menempatkan berbagai elemen yang berada dalam satu grup. Berbagai grup yang ada ditampilkan sebagai folder dokumen. Berikut aplikasi yang saya ingin tunjukkan, aplikasi untuk membuat use case diagram. Satu ada Enterprise Resource Planning. RPL adalah proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan menginteraksikan bagian penting dalam bisnis. Perangkat lunak RPL juga mengintegrasikan perencanaan, pemilihan, interaksi, pemasaran, dan lainnya. Star UML. Star UML merupakan alat pemodelan software yang mendukung kerangka kerja UML untuk pemodelan sistem dan software. Aplikasi ini menyediakan 11 jenis diagram yang berbeda. 3. Draw.io. Draw.io adalah editor diagram online gratis yang dibuat oleh Google Drive TM. Aplikasi ini memungkinkan kamu membuat flowchart, UML, realisasi entitas jaringan diagram, mockups, dan lainnya. Data yang sudah kamu buat akan tersimpan dalam Google Drive. 4. Visio. Visio adalah software yang bisa kamu gunakan untuk menggambar berbagai diagram, termasuk flowchart, ORG chart, denah bangunan, data flow, diagram proses flow, diagram, dan lainnya. Aplikasi ini merupakan produk dari Microsoft. UMLlet adalah alat UML untuk bertujuan untuk memberikan langkah cepat untuk menciptakan diagram UML. Berbagai elemen dapat dimodifikasi untuk digunakan sebagai template. Dengan begitu, pengguna aplikasi ini dengan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya, mungkin cukup sekian mengenai presentasi dari kelompok saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.